Saudara Rizky Apriandi. Saudara Rizky Apriandi. Kemana ini? Mau ngelamar kerja apa enggak nih? Saudara Rizky Apriandi. Saudara Rizky Apriandi. Silakan masuk. Dengan saudara Rizky Apriandi. Ya. Saya Fajar Sutari. Silakan dulu. Baik, terima kasih. Kenapa tadi terlambat ketika dipanggil? Maaf Pak, saya tadi habis dari WC. Baik, boleh saya lihat berkas-berkasnya? Baik, ya Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Dari mana Pak? Dari Desa Sungai Selang. Desa Sungai Selang. Naik apa tadi di sini? Naik motor. Naik motor. Sungai Selang sering hujan ya sekarang? Untuk saat ini sering hujan. Sering hujan ya. Kamu bawa mantel? Bawa. Helm? Pakai. Oke, berkasnya bawa. Nanti kita akan melakukan wawancara. Kamu jawabnya santai saja ya. Ya. Tidak usah tegang, tidak usah grogi. Siap. Oke. Bisa dimulai wawancaranya? Siap, bisa. Sekarang bisa kamu jelaskan tentang diri Anda? Baik, saya Rizky Apriandi. Saya lahir di Desa Sungai Selang pada tanggal 18 April tahun 1998. Umur saya sekarang 25 tahun. Saya merupakan lulusan di Universitas Surabaya, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Hobi saya memancing. Dan sekarang saya tinggal di Jalan Bupati Amir, Desa Sungai Selang Atas. Oke, untuk kedua orang tua masih lengkap dua-duanya? Untuk kedua orang tua masih lengkap. Masih lengkap ya? Ayah kerja apa ya? Ayah sekarang kerjanya buruh harian. Buruh harian. Ya. Kira-kira pendapatannya berapa per bulan? Untuk pendapatan per bulan itu kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 juta rupiah. Oh, oke. Ibu bekerja atau tidak? Untuk ibu tidak bekerja. Tidak bekerja. Tadi kamu anak kedua ya? Ya. Dari 2 bersaudara. Ya. Kakak kamu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Masih kuliah atau sudah bekerja? Sudah kerja. Sudah bekerja. Oke. Sekarang kamu yang belum bekerja ya? Ya. Untuk membantu kedua orang tua. Ya. Baiklah. Setiap orang ketika bekerja itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Ya. Coba Anda sebutkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri Anda. Oke, untuk kelebihan saya dalam bekerja itu saya memiliki rasa percaya diri yang tinggi, kemudian saya memiliki kreativitas yang tinggi, selanjutnya saya memiliki kemampuan public speaking yang baik, saya bersikap jujur dalam bekerja, dan terakhir itu saya bersungguh-sungguh dalam bekerja. Oke. Kekurangannya? Untuk kekurangannya itu saya mudah kecewa ketika bekerja, kemudian saya kurang mahir dalam menggunakan bahasa asing, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Oke. Tadi kekurangan kamu mudah kecewa ya. Kenapa kamu bisa mudah kecewa? Kalau kecewa itu dipengaruhi oleh banyak faktor, Pak. Salah satunya keadaan kantor yang ribut misalnya, dan tingkat emosi yang tinggi, Pak. Berarti kamu belum bisa mengontrol emosi kamu ya? Ya. Oke, habis itu kamu juga kurang mahir dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, baiklah, selanjutnya dari mana Anda mengetahui tentang pekerjaan ini? Ya, saya mengetahui informasi tentang lowongan pekerjaan ini saya dapatkan dari brosur yang tersebar di media sosial. Oke.
Selanjutnya, mengapa Anda ingin bergabung dengan perusahaan kami? Saya ingin bergabung dengan perusahaan ini karena saya rasa perusahaan ini memiliki visi dan misi yang sesuai dengan tujuan pribadi saya dalam bekerja, Pak. Oh, berarti perusahaan ini atau posisi ini sesuai dengan visi misi kamu ya? Ya. Oke, selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Yang saya ketahui itu setelah saya lihat-lihat di media sosial, perusahaan ini memiliki fasilitas yang memadai, bersih dan juga rapi. Kemudian perusahaan ini memiliki jam kerja yang teratur sehingga membuat para karyawan bekerja dengan senang hati dan tidak tertekan. Oke, jadi menurut Anda dengan perusahaan yang memiliki fasilitas yang bersih, lengkap, itu bisa membuat karyawan senang? Ya. Oke, baiklah. Oke, selanjutnya, apa motivasi Anda untuk bekerja di perusahaan ini? Baiklah, motivasi saya selain saya dapat bekerja di perusahaan ini, saya akan memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan ini dengan memberikan seluruh kemampuan, skill dan tenaga yang saya miliki demi kemajuan perusahaan ini. Kontribusi positif seperti apa yang akan Anda berikan pada perusahaan ini? Untuk kontribusi yang dapat saya berikan, saya akan bekerja dengan sebaik mungkin, dengan datang tepat waktu dan meminimalisir kesalahan saya dalam bekerja nanti, Pak. Selanjutnya, apakah Anda saat ini sedang melamar di perusahaan lain? Untuk saat ini saya memang sedang melamar di perusahaan lain, tetapi itu hanya sebagai opsi saja. Karena tujuan utama saya yaitu bekerja di perusahaan ini. Karena menurut saya perusahaan ini adalah perusahaan terbaik di bidangnya. Selanjutnya, Anda dapat bekerja dalam bentuk tim atau individu? Untuk cara kerja saya tergantung situasinya, Pak. Saya dapat bekerja dalam bentuk tim maupun individu. Jika suatu pekerjaan dapat saya selesaikan sendiri, maka saya akan bekerja secara individu. Tetapi jika pekerjaan tersebut dalam skala besar, mungkin saya akan memerlukan bantuan orang lain atau saya dapat bekerja secara tim atau berkelompok. Selanjutnya, berapa gaji yang Anda harapkan jika diterima di perusahaan ini? Untuk gaji sendiri, saya tidak mematok berapa nominal gaji yang akan saya dapatkan jika bekerja nanti. Asalkan saya harap gaji tersebut sesuai dengan pekerjaan yang akan saya lakukan nanti, Pak. Jika perusahaan kami memberikan gaji pertama untuk Anda sebesar 1 juta rupiah, apakah Anda masih mau untuk bekerja di perusahaan ini? Saya rasa keberatan, Pak, atau mungkin saya tidak setuju, Pak, karena dengan nominal gaji tersebut saya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari saya, apalagi sekarang saya masih tinggal bersama orang tua. Jadi saya rasa saya keberatan dengan gaji sebesar 1 juta rupiah itu. Jika Anda menerima gaji pertama tersebut akan Anda lakukan untuk apa? Jika saya menerima gaji pertama saya akan berusaha untuk hidup mandiri, Pak, dengan membeli kebutuhan sehari-hari saya menggunakan gaji tersebut dan memberikan sebagian gaji tersebut kepada orang tua saya, serta jika gaji tersebut masih memiliki sisa, itu akan saya tabung untuk modal saya ke depannya. Berarti sebagian ditabung, sebagian untuk modal. Selanjutnya, apakah Anda bersedia untuk ditempatkan di luar kota? Untuk opsi pindah kerja di luar kota, saya rasa saya bersedia, Pak. Tapi untuk saat ini hal itu bagi saya tidak memungkinkan karena saya sulit beradaptasi jika bekerja di tempat yang baru, Pak. Tetapi kalau memang diperlukan, saya bersedia, Pak, untuk pindah ke luar kota, Pak. Kenapa kamu sulit untuk beradaptasi di tempat baru? Karena saya itu orangnya pemalu, Pak. Ya.
Tapi sebelumnya Anda menjelaskan bahwa Anda lulusan kuliah di Surabaya. Ya. Nah, itu bisa. Kalau kuliah kemarin itu kebetulan di Surabaya ada saudara, Pak. Ada keluarga. Saya juga tinggalnya bersama mama saya di Surabaya. Tapi ketika suatu saat perusahaan akan menempatkan Anda di luar kota, Anda bersedia ya? Bersedia. Oke, selanjutnya, apakah Anda memiliki pengalaman kerja sebelumnya? Baiklah, untuk pengalaman kerja sendiri sebelumnya waktu kuliah itu saya pernah magang, Pak, di salah satu perusahaan di salah satu perusahaan swasta yang ada di kota Surabaya. Berapa lama Anda magang di situ? Untuk durasi magangnya kalau tidak salah itu sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatasi stres jika dalam bekerja? Untuk mengatasi stres, mungkin saya memiliki beberapa cara. Yang pertama itu saya akan menunjukkan pekerjaan saya, karena kalau dalam kondisi stres itu akan mengganggu pekerjaan yang saya lakukan, Pak. Nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian cara yang kedua itu mungkin bisa dengan mendengarkan musik. Mungkin itu saja. Oke, selanjutnya, apa yang dapat meyakinkan kami bahwa Anda layak untuk direkrut ke perusahaan kami? Adalah yang dapat meyakinkan Bapak mungkin dari segi kelebihan saya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan saya rasa kelebihan saya tersebut mungkin dapat diterima untuk bekerja di perusahaan ini. Oke. Selanjutnya, bagaimana tanggapan kedua orang tua Anda mengenai Anda bekerja di perusahaan ini? Untuk orang tua saya sendiri selalu mendukung apa yang akan saya lakukan. Apapun pekerjaan yang akan saya lakukan ke depannya, orang tua saya selalu mendukung, asalkan saya dapat melakukannya dengan baik dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya, apa rencana Anda dalam 5 tahun ke depan? Rencana saya dalam 5 tahun ke depan nanti, saya ingin mengambil tugas kompleks sebanyak mungkin di posisi saya bekerja nanti. Kemudian saya juga tidak keberatan untuk menjadi seseorang yang melatih dan membimbing orang lain dalam bekerja nanti, Pak. Oke. Selanjutnya, apa yang Anda dapatkan dari hasil magang? Yang saya dapatkan dari hasil magang selama kurang lebih 6 bulan, saya mendapatkan pengalaman dalam bekerja. Saya dapat meningkatkan tingkat komunikasi yang baik dengan rekan kerja saya, serta saya tidak kaku lagi dalam bekerja. Oke. Selanjutnya, jika Anda mengalami kesulitan dalam bekerja, apa yang akan Anda lakukan? Jika saya mengalami kesulitan, mungkin saya akan mengerjakan pekerjaan tersebut semampu saya. Kemudian, jika saya memang sudah tidak bisa lagi menyelesaikannya, barulah saya meminta bantuan kepada rekan kerja saya. Seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya, jika Anda sedang bekerja dan teman Anda sedang mengalami kesulitan, lalu teman Anda meminta bantuan kepada Anda, apa yang Anda lakukan? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan menyelesaikan pekerjaan saya terlebih dahulu. Kemudian barulah saya membantu teman saya. Tetapi apabila pekerjaan saya tidak dapat saya selesaikan, maka saya akan meminta teman saya tersebut untuk meminta bantuan kepada rekan kerja yang lain, Pak. Oke. Selanjutnya, kapan Anda bisa mulai bekerja? Nah, untuk itu saya
bisa bekerja dalam waktu secepat mungkin, Pak. Cepat mungkin. Ya. Kalau perusahaan kami menyuruh Anda untuk bekerja besok, Anda siap? Siap. Oke. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Oke, saya ada satu pertanyaan. Apa kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan ini apabila ada salah satu karyawan yang diberikan tugasnya atau pekerjaannya kepada karyawan lain, sedangkan setelah itu dia bermalas-malasan di dalam kantor? Oke. Untuk menghadapi karyawan seperti itu, perusahaan kami akan memberikan peringatan dan teguran kepada karyawan tersebut. Namun, apabila karyawan tersebut masih melakukan ulangan kembali, maka kami tidak segan-segan untuk langsung memecatnya. Karena karyawan tersebut telah mengganggu kenyamanan karyawan di perusahaan ini dan membuat karyawan menjadi malas bekerja. Terima kasih. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, baiklah. Sekian wawancara pada hari ini. Untuk informasi lebih lanjut, pihak kami akan menghubungi Anda lewat email. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.